Ya, dan tadi pagi saya sudah menyampaikan kelanjutannya, saudaraku yang kasih Tuhan. Manusia rohani, manusia yang rohani dewasa, yang suka makanan firman Allah, yang murni, yang keras, makanan yang keras, yang sifatnya mendidik, saudaraku yang kasih Tuhan. Mendisiplinkan, membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan. Ya. Menjadi anak Tuhan yang dewasa. Menjadi anak Tuhan yang terdidik, terlatih. Ya. Menjadi anak Tuhan yang kokoh dan kuat. Tidak mudah terprovokasi, terseret, terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia. Yang mengutamakan Tuhan. Yang meninggalkan segala sesuatu demi melayani Tuhan. Ya. Demi melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan nomor satu. Persekutuan kita dengan Tuhan itu nomor satu. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saya tahu saudara sedang berjuang untuk melakukan itu. Berjuang untuk mengutamakan Tuhan. Menghidupi dalam hidup yang mengutamakan Tuhan. Itu butuh perjuangan loh saudara. Ya. Kalau mau jujur, saudara, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara untuk bangun pagi itu pasti sudah sulit. Ya. Bangun pagi jam 5 atau jam 4:30 saudara berdoa. Ya. Kalau saudara nggak punya pengalaman atau pengenalan akan Tuhan atau cinta akan Tuhan, saudara tidak akan bangun. Tapi sudah aku yang kasih Tuhan. Dari semua aktivitas kita. Semua kegiatan yang kita lakukan sepanjang hari. Tanpa ada persekutuan. Dengan firman Allah. Dengan Roh Kudus. Dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari kita di sepanjang hari itu sepertinya hampa. Beraktivitas, iya. Beraktivitas. Dan punya mobilitas tinggi. Tapi ada-ada saja, ya. Di jalan dan di segala macam yang menghalangi berkat Tuhan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang keempat. Ya. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Katakan haleluya. Wah, ini saudara berpikir ini buat pendeta saja. Ini buat pendeta kita aman, jemaat. Kita aman, aman, aman. Ini buat semua orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan haleluya. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kasih Tuhan. Yang tadi saya katakan dari awal kita ini latar belakangnya hidup dalam kegelapan, sudah hidup duniawi, hidup dalam hura-hura dan lain-lain sebagainya. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Membawa kita keluar dari Mesir. Dari perbudakan dosa, dia bawa kita keluar melalui satu proses demi proses. Dan kita dibawa kepada terangnya yang ajaib, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan sebagai refleksi dari pekerjaan firman dan Roh Kudus dalam hidup kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Sebagai manusia rohani yang dewasa. Yang bertumbuh, berakar dan berbuah dewasa di dalam Tuhan. Disimpulkan saudaraku yang kasih, dapat dipercaya. Dalam bahasa Inggris, faithful. Dalam terjemahan lain, setia. Dapat dipercaya. Ya. Jujur saudaraku yang kasih Tuhan, sulit untuk menemukan orang-orang yang dapat dipercaya di akhir zaman ini. Saya nggak tahu kenapa. Ya.
Tapi saya percaya pekerjaan Roh Kudus lah yang membuat setiap gereja Tuhan, setiap orang percaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi gereja, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya, yang tidak melakukan rekayasa, yang tidak melakukan manipulasi data, dan haleluya melakukan informasi-informasi yang menyebarkan informasi-informasi bohong, saudaraku yang kasih Tuhan, demi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Coba kita perhatikan dalam Amsal pasal 28. Tolong kita lihat Amsal pasal 28. Saudara, kita beruntung jadi anak Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya, saya sering sampaikan sama ada pengerja di sini yang sering ditugaskan untuk beli ini, beli itu. Saya bilang, kamu harus jujur. Mau kembaliannya 2.000, kembalikan. Ya. Mau kembaliannya 1.000, kembalikan. Mau kembaliannya 500, kembalikan. Lihat, saudaraku yang kasih Tuhan. Amsal pasal 28 ayat yang ke-20. Ya. Coba kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat apa? Banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Katakan haleluya. Orang yang dapat dipercaya, orang yang faithful man, a faithful man will abound with blessing. Ya. Orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Ya. Dia akan dipercayakan dalam perkara-perkara kecil, dia didapati setia. Lalu dipercayakan lagi satu perkara lagi, dia setia, dia faithful, dia dapat dipercaya, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kejujuran, dan kebenaran. Potensi untuk melakukan kecurangan ada di dalam hidup semua orang di dunia ini, saudaraku. Potensi untuk melakukan kecurangan itu ada. Sekalipun saudara sebagai orang percaya, tapi ada potensi, ada tawaran-tawaran, ada bisikan-bisikan, ada pemikiran-pemikiran hal yang ditawarkan oleh iblis untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang sepertinya mendatangkan keuntungan bagi kita. Tapi sebenarnya itu kecurangan yang dilakukan, baik itu kecil, baik itu besar, itu sama saja kecurangan. Dan itu membawa kepada kerugian dan kehancuran. Tapi sudah aku yang kasih firman Tuhan katakan, orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, orang yang bertanggung jawab, orang yang setia dapat dipercaya, a faithful man, mendapat berkat Tuhan, mendapat banyak berkat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Orang yang jujur, orang yang tulus, tidak curang, memiliki reputasi yang baik, ucapannya sama dengan perbuatannya. Berani melakukan yang benar. Nah, orang itu akan mendapat berkat Tuhan. Katakan haleluya. Mendapat banyak berkat Tuhan. Orang yang memiliki kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Itu orang itu dapat dipercaya itu. Tapi kalau dia bicara 1 jam yang lalu dengan 1 jam yang akan datang berubah, itu jangan dipercaya. Bahkan yang bisa bumbu-bumbuin lagi, itu lebih ngeri lagi. Ya. Tadi di sini bumbunya pakai rica-rica, dia pakai lagi bumbu apa lagi? Bumbu Indomie. itu lebih gawat lagi. Kelihatannya memang enak. Wah, ceritanya enak. Tapi bumbunya sudah berubah. Antara perkataan dengan perbuatan sudah berbeda. Kepercayaan itu mahal. Kalau sudah dipercayakan dalam sebuah pelayanan, saudara, itu mahal.
Entah itu sebagai penerima tamu, entah itu sebagai kolektan, sebagai pemusik, sebagai worship leader, sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara firman Allah yang menyampaikan firman Allah. Itu mahal, saudara. Ini bukan pelayanan, ini bukan murahan. Ini tidak mudah untuk didapatkan. Walaupun semua orang harus melayani Tuhan, tapi kepercayaan itu, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak mudah, ya. Tidak mudah. Ya. Salah satu sekretaris gereja yang sudah bertahun-tahun mengerjakan tugas-tugas pelayanan, tapi yang dituntut oleh firman Tuhan, akhirnya yang dituntut dari pelayan Tuhan, dari hamba Tuhan, dari jemaat Tuhan, harus dapat dipercaya. Dan akhirnya didapati tidak dapat dipercaya. Melakukan kecurangan, melakukan manipulasi, melakukan tipu muslihat, dan mendatangkan kerugian bagi banyak orang lain. Terlebih-lebih bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan membuat kerugian, mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Makanya saya katakan, kepercayaan itu mahal. Kalau sudah dipercayakan sebagai koordinator ini, mengerjakan ini, itu mahal, saudara. Belum tentu di tempat lain sudah bisa mendapatkan seperti itu. Belum tentu, walaupun pelayanan ini sangat luas. Tapi kalau dari perkara kecil saja saudara tidak setia, tidak dapat dipercaya, tidak mungkin, jangan berharap saudara akan menerima kepercayaan yang besar. Doakan ya, saudara aku yang kasih Tuhan. Ya, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, tahun depan kiranya Tuhan tolong kita. Ya, Maranatha dan Pasar punya panti asuhan. Wah, kayaknya nggak terima mereka. Haleluya. Iya, iya saudara ya. Bukan untuk mencari keuntungan. Ya. Bukan untuk mencari keuntungan. Bukan untuk mencari apa namanya itu. Donasi-donasi supaya kita dikasihani, dibelas kasihani. Bukan. Tapi ini adalah percakapan saya dengan Tuhan. Ya. Dan saya terus berdoa. Dan kalau ini benar-benar dari Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan ini bisa terlaksana dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya akhirnya itu akan direalisasikan. Nanti saudara akan jelaskan. Ya. Ini menyangkut jiwa-jiwa. Dan dari tempat ini harus lahir jemaat-jemaat yang dapat dipercaya. Katakan haleluya. Harus lahir jemaat-jemaat, harus bertumbuh, berakar dan berbuat dan berperilaku yang dapat dipercaya. Antara perkataan dan perbuatannya sama, ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dapat dipercaya, saudaraku yang kasih. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Apapun pelayanan di sini. Pelayanan penjara, pelayanan secara online, evangelism, virtual evangelism. Baik pelayanan penjara, baik pelayanan apapun yang dikerjakan di sini. Bukan untuk mencari keuntungan. Bukan untuk meningkatkan reputasi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau mau jadi terkenal, ya saya ya lebih bagus ya jadi artis. Jadi pemain sinetron, kan main sinetron, iya kan? Jadi model, ya kalau mau jadi model bisa lah dikit lah, iya kan? Ya, tapi kita bukan untuk jadi model dunia, tapi kita menjadi haleluya pelaku firman Tuhan. Yesuslah yang menjadi role model kita, katakan haleluya. Dialah teladan kita. Kita adalah pekerja Kristus. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang dipanggil atau dipersiapkan, dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Dia selagi masih ada kesempatan. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, ya.
Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada juga anak rohani kami. Ya, ada. Mungkin saya kaget tadi Saudari Putri ada bersama-sama dengan kita. Di nama Tuhan. Ya. Dan saya percaya Tuhan terus memperlengkapi dia untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan dia. 9 Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih ada kesempatan. Akan datang malam, akan datang waktu di mana tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Saudara bilang, saya mau melayani Tuhan, sudah tidak ada kesempatan. Saya mau jadi worship leader, sudah tidak ada kesempatan. Saya mau jadi pengisi, tidak ada kesempatan lagi, sudah selesai. Dunia sudah dikuasai oleh antikris. Karena itu firman Tuhan katakan, selagi masih siang, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kesempatan, mari kita mengerjakan pekerjaan dia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena suatu saat nanti, tidak ada seorang pun lagi yang dapat bekerja. Karena dunia akan dikuasai oleh antikris. Karena itu hamba-hamba Tuhan hari-hari ini harus gencar. Harus giat. Jemaat Tuhan harus giat. Tema kita nanti tanggal 21. Dan tema kita Natal 2021 dan seterusnya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Katakan haleluya. Katakan amin. Besok nanti saya akan jelaskan ya. Kenapa kita mengambil tema ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, saudaraku yang kasih Tuhan. Mari kita lakukan tugas pelayanan dengan setia. Katakan haleluya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal 16. Ayat 10, saudaraku yang kasih Tuhan. Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Jangan mimpi kita, saudara, punya mimpi yang besar itu bagus. Tapi jangan saudara pernah mimpi kalau saudara kita tidak setia dalam perkara yang kecil. Tidak setia dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak setia, tidak dapat dipercaya. Alias masa bodoh dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Atau kita mengerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh, menganggap enteng setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Jangan berharap saudara akan dipercayakan dengan perkara yang besar. Kalau perkara kecil saja, ya, perkara kecil saja saudara tidak dapat dipercaya, tidak mungkin Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Akan melakukan kecurangan, akan melakukan kebohongan, akan melakukan manipulasi. Dan semuanya disimpulkan itu akan menjadi sia-sia. Sia-sia, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena itu dari sekarang ini, saudaraku yang kita harus setia bersaksi, setia melayani Tuhan, setia mengiringi Yesus.
mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Mengiring Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. Mari nyanyikan sama-sama, I have decided. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Walau ku sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak melayani Yesus, melayani Yesus, melayani Yesus. Keputusan, bukan paksaan, melayani Yesus. Keputusan, melayani Yesus, melayani Yesus. Keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Beribadah kepada Yesus, kita yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, yang memutuskan mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dan melayani Yesus, butuh kesetiaan. Katakan haleluya. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia menyatakan kebenaran. Setia bersaksi. Menjadi duta yang setia, kata firman Allah, akan mendatangkan haleluya kesembuhan dan pemulihan. Saya akan bacakan buat kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal 13 ayat 17. Perhatikan, ada perbedaan. Utusan orang fasik menjerumuskan ke dalam celaka. Orang fasik, orang duniawi. Tetapi duta yang setia, utusan yang setia, but a faithful ambassador brings health, membawa kesembuhan. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan keselamatan, mendatangkan kelepasan. Tapi pembohong, pendusta, orang-orang fasik akan mendatangkan celaka. Karena beritanya berita bohong. Beritanya berita busuk. Orangnya tidak dapat dipercaya. Tapi utusan yang setia, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia, membawa kabar baik, akan membawa pemulihan baik dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, dalam hidup orang lain, dalam lingkungan kita. Mendatangkan kesembuhan, mendatangkan mujizat. A faithful ambassador brings help, membawa atau mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan. Kesembuhan terjadi kalau saudara setia. Saudara praktekkan saja. Saudara setia mendoakan, mendoakan, ya mendoakan, mendoakan, mendoakan dan mendoakan. Walaupun saudara tidak punya karunia, kesembuhan dan mujizat, tapi kalau kau setia, Tuhan pasti lihat kesetiaan kita. Katakan haleluya. Teman kami, ada satu teman kami, ya, dan satu lagi teman kami,
Kalau melihat teman kami yang satu ini, begitu dia berdoa orang-orang sakit sembuh. Tapi teman kami yang satu ini, temanku yang satu ini, belum pernah aku dengar dia mendoakan orang sakit sembuh. Tapi sikapnya bagus, karakternya bagus. Ya. Orangnya tekun, orangnya setia. Di masa-masa pandemi itu sudah aku yang kasih Tuhan. Dia setia. Mulai dari masa-masa pandemi, dia setia mendoakan orang-orang sakit. Sampai hari ini mendoakan orang sakit. Begitu dia dengar ada orang sakit, dia dengar, dia baca ada WA orang sakit, dia langsung doakan, dia langsung ajak beberapa teman, ajak ngobrol orang itu, dan begitu sudah aku yang kasih Tuhan. Ya, belum didoakan katanya, baru ngobrol-ngobrol aja sudah aku yang kasih Tuhan. Yang sakit itu sudah sembuh. Perkataannya mendatangkan kesembuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Dan saya percaya sudah aku yang kasih Tuhan. Kalau sudah setia dalam satu perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Katakan haleluya. Mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan sudah aku yang kasih. Mendatangkan berkat Tuhan. Luar biasa sudah aku yang kasih Tuhan, ya. Luar biasa. Coba lihat dalam Yesaya pasal 61, tolong saudari Christine bantu bacakan. Yesaya pasal 61, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Iya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh Tuhan karena Allah Tuhan padaku. telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya, katakan haleluya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kepada setiap kita, roh Tuhan sudah dicurahkan. Ya. Dengan kesadaran bahwa ada roh Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan diam dalam hidup kita. Inilah yang mendorong kita setiap hari. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kepada orang-orang yang remuk hatinya. Wah, ada orang-orang yang hancur hatinya. Karena masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah banyak persoalan sudah aku yang kasih Tuhan yang menimpa hidupnya. Dan saudara jangan menghancurkan lagi. Tapi kita membawa kabar baik. Ada pertolongan, ada jawaban, ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Katakan haleluya. Bagian kita yang sudah menerima roh Tuhan, kita setia sudah aku yang kasih Tuhan. Saya percaya jiwa-jiwa itu akan diselamatkan. Mereka akan datang kepada Yesus. Mereka akan alami pembebasan. Dan saya melihat, ya, saya bersyukur sama Tuhan. Ya, saudara ya, bersyukur. Melihat anak-anak rohani saya, mereka khotbah, ya. Mereka buat live di akun pribadinya di Facebook dan mereka khotbah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya tahu bagaimana latar belakang kehidupan mereka, bagaimana hancur dan rusaknya hidupnya dulu, tapi syukur kepada Tuhan dan sekarang mereka, haleluya, membawa kabar baik, memberitakan kabar baik. Katakan haleluya, karena saya percaya ada roh Tuhan di atas mereka. Katakan amin. Haleluya, itulah sebuah kesukaan. Ada satu kebahagiaan sudah aku yang kasih Tuhan di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Melihat anak-anak rohani saya, mereka menjadi hamba Tuhan. Mereka menjadi pembawa kabar baik. Dan mereka diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang-orang yang remuk hati. Orang-orang yang tertawan. Orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap. Mereka yang terikat dengan alkohol, narkoba, dan kuasa-kuasa gelap dan pergaulan-pergaulan buruk. Dan mereka mengalami kelepasan. Katakan haleluya. Kita setia, mari kita setia dalam perkara kecil. Dan saya percaya
Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Baik juga saudara yang kasih Tuhan, yang berikutnya kita setia membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya, dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 12, saudara juga bisa lihat 2 Tawarik pasal 13, tolong bantu bacakan saudari Christine. 2 Tawarik 2 Tawarik 13 ayat yang ke 2 Tawarik 31, sorry. 2 Tawarik 31 ya, 31 ayat 12 ayat yang ke-12 firman Tuhan. dan 20, 21. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, Persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan dan persepuluhan, persembahan kudus itu ke sana. persembahan kudus. Konaya seorang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Ayat yang ke-20, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda yang melakukan apa yang baik, apa yang Melakukan jujur, apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar apa di yang hadapan benar Tuhan Allahnya. di hadapan Tuhan Allah. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Sehingga segala apa? Usahanya berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh, banyak yang berusaha, saudara. Kalau saudara lihat mobilitas manusia tingkat tinggi, ya kalau saudara ke Jakarta itu, waduh, ada yang arah ke sana, ada yang arah ke sana, ada yang ke arah. Memang sibuk itu bagus. Tapi ini manusia ini kemana aja? Apa yang mereka kejar ini? Benar-benar sibuk Jakarta itu, sibuk Jakarta, Bogor, Bekasi, semua. Sibuk tingkat tinggi, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi apakah segala usahanya berhasil? Bukan cuma Jakarta, Bali, semua di muka bumi. Manusia sibuk, ya. Tapi apakah usahanya berhasil? Tuhan mau dan kita rindu semua apa yang kita kerjakan, baik pelayanan, baik usaha, baik pekerjaan, pendidikan dan masa depan kita. Usaha kita berhasil, katakan haleluya. Dan mari kita setia sudah aku yang kasih Tuhan, membawa persembahan khusus, ya, membawa persembahan persepuluhan, membawa persembahan kudus, melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Dan ada dari dalam hati ini ada kerinduan untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, ya, dari dalam hati kita ini ada kerinduan untuk mencari Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan. Saudara perhatikan dalam 2 Tawarik pasal 34, Raja Yosia melakukan pembaharuan, ya, melakukan pembaharuan. Dia mencari Tuhan, melakukan apa yang benar, mencari Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri,
tidak kompromi dengan dosa, memperbaiki rumah Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan. Kalau saudara baca pasal 34 ini, saudara akan temukan apa yang saya sampaikan tadi. Melakukan apa yang benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, mencari Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, memperbaiki rumah Tuhan, melakukan pekerjaannya dengan setia. Ayat yang ke-12, orang-orang itu, orang-orang yang dipimpin oleh Yosia, melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka, Yahat dan Obadya, mereka melakukan setia, dengan setia pekerjaan. Mereka melakukan pekerjaannya dengan faithfully, penuh dengan kesetiaan. Dan saya percaya orang yang melayani dengan setia, saudara akan melihat, saudara akan menerima upah Tuhan. Upah dari setiap pelayanan saudara. Dalam Yesaya pasal 61, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 61, bukan ayat yang pertama, saya baca dari ayat yang ke-6. Tetapi kamu yang disebut imam Tuhan, yang dinamai, Yesaya pasal 61 ayat yang ke-6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, yang dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ayat yang ke-7, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari di negerimu dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Ya. Ayat yang ke-9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat, mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Itu sebuah upah, saudaraku. Kalau kita melayani dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, tidak semau-maunya kita, tidak sesuka-suka semau-maunya kita, tapi kita tunduk, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan yang mengutus kita. Dan punya prinsip melayani ini adalah anugerah. Ini adalah kesempatan. Bukan beban. Melayani itu adalah kasih karunia Tuhan. Melayani